kami hormati guru penggerak, yang kami hormati seluruh Dewan Guru beserta staf tata laksana SMP Islam Al-Khairiyah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di dalam ruangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan diskriminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu. Tidak lupa kepada sahabatnya, kepada tabi'in atba'ut tabi'innya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin Allahumma amin. Baik, ada pun susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan-sambutan, yang ketiga selanjutnya yaitu pemaparan materi, doa dan penutup. Untuk itu marilah kita buka kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Garut. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Islam Al-Khairiyah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu ya, yang akan melakukan diseminasi atau penyebaran ilmu yang telah didapat ya, yaitu pengetahuan tentang sekolah penggerak. Alhamdulillah, selamat datang kepada Bu Raden Reni dan Pak Anggi dari SMP Negeri 3 Malangkong. Mohon maaf penerimaan kami di sini kurang begitu menggembirakan atau seadanya. Sekolah kami berada di pesisiran atau di pegunungan, mohon maaf. Dan kebetulan di sekolah ini belum ada guru penggerak, ya, belum ada guru penggerak. Meskipun sudah beberapa orang yang dulu daftar, tapi alhamdulillah sekarang sudah pada diangkat jadi P3K, jadi melanjutkan di sekolah-sekolah lain. Sekolah ini yang diangkat P3K sudah ada 9 orang ya. Jadi mohon maaf, ini hanya beberapa orang guru induk yang ada di sekolah kami. Ya, kalau nggak salah ada hanya 12 orang guru induk, yang sisanya guru di sekolah lain tapi mengajar di sekolah ini. Mudah-mudahan dengan adanya kedatangan guru penggerak ini, mudah-mudahan bisa menyebarkan ilmu yang Bapak Ibu dapat dari guru penggerak kepada sekolah, kepada guru-guru yang ada di sekolah ini. Mohon maaf sekali lagi, guru-guru kami kebanyakan masih muda ya. Masih ada beberapa guru yang baru lulus dari sarjana ya, mohon maaf. Berhubung tadi disebutkan bahwa guru-guru kami kebanyakan sudah diangkat P3K di sekolah-sekolah luar SMP ini. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih dan selamat menyampaikan materi-materi di SMP Islam Al-Khairiyah ini. Terima kasih. Sekian sambutannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Islam Al-Khairiyah yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya yaitu prakata.
Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Anggi Miftah Taufik Hidayah. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat sebab rahmat sempurnanya kita semua dapat berkumpul di tempat. Salam beserta salam yang telah sampai tercurahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in. Moga-moga sampai kepada kita semua dan mendapatkan syafaatul udzmanya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Islam Al-Khairiyah, yang saya hormati Ibu Bapak Guru beserta staf TU SMP Islam Al-Khairiyah. Saya di sini dalam artian memiliki suatu tugas yang mana tugas tersebut berhubungan dengan program guru penggerak. Nah, berbicara mengenai program guru penggerak, kebetulan saya pada kali ini pada angkatan 11 pada program guru penggerak ini, di mana di situ memiliki pembelajaran seputar yang materinya itu sebanyak 3 modul, di mana modul yang dipelajari itu, yang ketiga modul yang dipelajari itu memiliki sub lagi. Ya, alhamdulillah saya beserta Ibu Reni sebenarnya belum baru beres satu modul selama kurang lebih 2,5 bulan ya. Kurang lebih 2,5 bulan kami baru menyelesaikan satu modul, dan itu pun tahapan aksi nyata ini merupakan suatu pamungkas untuk di modul 1 tentang budaya positif. Nah, nantinya itu kami tidak akan banyak, kalau idealnya itu kami harus menyampaikan materi tentang modul yang telah kami pelajari, dari modul 1.1 mengenai filosofis pendidikan menurut Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1 dan 1.3 mengenai visi guru penggerak beserta prakarsa perubahannya, dan yang keempat modul 1.4 yaitu tentang budaya disiplin positif. Nah, kalau kita membahas tadi untuk dibahas sub modul yang disebutkan barusan, itu dirasa tidak memungkinkan gitu ya untuk selesai dalam 1 hari, karena secara saya pun mempelajari modul itu kurang lebih 2 bulan lebih. Jadi yalah, nantinya kita akan sama-sama pelajari di sini. Saya pun mencoba untuk mengingat kembali materi yang telah diterima oleh saya dengan cara sepintas. Namun di sini saya nantinya itu akan lebih terfokus terhadap modul yang terakhir 1.4 tentang budaya positif. Nah, tadi tujuannya itu seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, yang mana diseminasi itu kan kalau menurut artinya saja sudah merupakan proses penyebaran informasi atau pengetahuan ya, di mana
menjadi tujuan utama kami melakukan diseminasi ini untuk memastikan bahwa informasi atau pengetahuan yang kami dapat itu dapat tersampaikan kepada dapat diadopsi, harapannya itu dapat diadopsi oleh ibu bapak guru sekalian yang ada, khususnya yang ada di SMP Islam Al-Khairiyah. Ya tadi untuk maksud dan kedatangan kami di sini tadi sekali lagi ini merupakan suatu tugas yang menjadi tanggung jawab kami sebenarnya untuk melakukan aksi nyata ini. Saya harap ibu bapak guru yang ada di sekolah ini bisa menerima penyampaian dari kami. Jadi tenang ya kemana-mana, kita buat disebut pelatihan ya, bukan pelatihan atau mini seminar lah gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita saling berbagi pengalaman saja gitu ya. Jadi apa yang sudah dilakukan di sini dan yang telah dilakukan oleh saya, kita sharing saja lah gitu ya. Tidak ada sekat antara saya dengan ibu bapak guru sekalian. Mungkin disebutkan untuk kata-katanya nanti untuk selanjutnya di dalam materi untuk panjang lebar mengenai tujuan dalam diseminasi ini akan saya paparkan lebih dalam lagi dalam materi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Anggi Miftah Taufik Hidayat yang telah menyampaikan prakata. Selanjutnya yaitu prakata dari Ibu Raden Rani Fitria. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita bisa berkumpul. Pada Ibu, saya ucapkan terima kasih atas penyambutan yang luar biasa dari Bapak Ibu di sini, membuat saya awal dari wow, tadinya dari Jipang sekarang menjadi over PD. Hatur nuhun pisan Ibu kersani repot. Di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tapi kami ingin menyampaikan apa yang kami dapat selama proses pendidikan guru penggerak. Jadi di sini maksud kami hanya untuk menularkan gitu, soalnya sudah bukan waktunya kita untuk maju sendirian, tapi alangkah indahnya kalau kita bisa maju bersama-sama. Jadi di sini kita bebas berpendapat, kita bebas untuk berekspresi. Nanti kita akan membuat kesepakatan kelas kita buat acara mini seminar PEK penginten ya. Sekali lagi hatur nuhun pisan untuk penyambutan yang luar biasa. Soalnya dari awalnya jadi kiper, sekarang saya menjadi overconfidence. Hatur nuhun pisan kasumpungan Bapak Ibu merupakan apresiasi yang luar biasa, membuat kami menjadi lebih I have to do that gitu. Kami harus bisa lebih dan lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih kepada Ibu Raden Rani Fikriani yang telah menyampaikan prakata. Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan pembukaan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan untuk Bapak Anggi serta Ibu Raden Rani, semoga tugas-tugasnya mendapatkan nilai yang bagus dan lancar. Amin. Untuk itu saya undur diri. Sebelum undur diri, marilah kita tutup. Marilah kita tutup pembukaan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Terima kasih, saya undur diri, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemaparan materi kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Anggi dan Ibu Raden Hadi. Terima kasih kepada Ibu Resi. Untuk materi yang pertama yang akan menyampaikan Bapak Anggi, pada Bapak Anggi kami Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke dalam materi utama tentang diseminasi budaya positif, sebelumnya kita membuat suatu kesepakatan untuk pelaksanaan acara ini. Biasa kita membuat suatu kesepakatan kelas terlebih dahulu yang sudah biasa ibu bapak lakukan bersama murid di kelas itu. Jadi sama halnya kita seperti mereka di kelas, kita membuat suatu kesepakatan dulu untuk proses kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu silakan ibu bapak guru untuk pembuatan kesepakatan kelas. Yang pertama kira-kira kesepakatan kelas yang pertama bagaimana kalau ya kita mulai dengan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kita sepakati? Sepakat. Oke, selanjutnya boleh makan dan minum. Boleh sambil. Oh, boleh sambil. Ya, jangan merokok. Nah, tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok, tapi boleh memobil. Diizinkan belajar sambil makan dan minum. Terus Boleh lagi merokok, tidak diizinkan merokok. tidak diizinkan merokok. Sepakat? Terus ada lagi? Tidak boleh. Ya. Saling Tanya jawab. bebas mengeluarkan pendapat. Bagaimana sepakat? Ya. Ada lagi? Batasi waktu palingnya 2-5 jam. Memulai dan menyelesaikan materi sesuai waktu yang ditetapkan. Ya. Ya, memulai dan menyelesaikan materi sesuai waktu yang ditetapkan. Jadi untuk materi nanti durasinya mungkin maksimal minimal 2 jam. Minimal 2 jam. Nanti setelah keberanian atal silakan saja. Ada lagi yang mau disepakati? Saling menghormati begitu. Saling menghargai pendapat, saling menghormati. Sudah? Sikap? Mau tambahan deh. Oke, saya bacakan ulang. Untuk kesepakatan belajar atau kelas kita kali ini, yang pertama berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua diizinkan belajar sambil makan dan minum. Jadi boleh makan dan minum, gitu ya. Yang ketiga tidak diizinkan merokok. Ini suatu kesepakatan.
keenam, saling menghormati pendapat yang berbeda. Ya, kita sepakati semua ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu bapak, kita mulai pada materi yang pertama mengenai budaya positif, di mana materi ini terdiri dari 7 konsep penting yang ada dalam materi budaya positif ini. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua mengenai disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan keras, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, di sini saya akan membagi 2 sesi. Untuk saya kebetulan akan membawakan dari nomor 1 sampai 4 mengenai tentang di dalam budaya positif ini, dari perubahan paradigma belajar sampai kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk materi selanjutnya posisi kontrol restitusi, keyakinan keras, dan segitiga restitusi itu akan disampaikan oleh Ibu Reni. Baik Ibu, Bapak Guru yang saya banggakan, kita atau saya bertanya sejenak, kalau kita melihat atau membaca tentang atau kalimat budaya positif, pasti di dalam benak pikiran Ibu dan Bapak sudah terbayangkan apa itu budaya, apa itu positif. Budaya positif itu apa? Kalau boleh tahu, coba barangkali ada yang bisa menyampaikan apa sih itu budaya positif? Pak Adis ya, biasanya yang sekarang. Coba boleh Pak Adis? Ada gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari 2 kata ini budaya positif, saya lebih ke membayangkan, selalu terbayang kalau budaya positif itu pasti gimana caranya bahagia. Gimana caranya bahagia? Bahagia ini kan berkaitan dengan pembelajaran ya. Ketika kita ke kelas, yang harus saya perhatikan pertama adalah anak harus bahagia sehingga terciptanya kenyamanan. Setelah itu baru enak kita menyampaikan materi itu nyaman. Segitu aja mungkin, yang lebih ininya mungkin kata-katanya hanya segini, tapi sebenarnya wah besar sekali ya nih. Mau disampaikan? Mau diletakkan banyak sekali sebenarnya. Terima kasih Pak. Oke, bertepuk tangan dulu untuk Pak Adis. Baik, barangkali ada lagi yang mau menyampaikan untuk kalimat atau kata budaya positif ini? Bu Farida? Ini ya, barangkali Ibu Tika atau Bu Mila? Pak Ardi? Oke, nanti kita akan kupas tuntas ya mengenai budaya positif. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Di sini dalam program calon guru penggerak angkatan 11 di sini saya memperkenalkan dulu yang sebelah kanan atau dari kiri dari ibu bapak guru sekalian itu merupakan fasilitator Bapak Tatan Ridwan SPDI. Beliau merupakan fasilitator calon guru penggerak Provinsi Jawa Barat. Nah, yang sebelah kanan atas itu
beliau berasal dari Malangbong, sama dengan tempat saya mengajar. Namun beliau berbeda sekolah ya dengan saya. Nama beliau Ibu Nonon Lailatul, Ibu Nonon, jadi sebagai pengajar praktik saya. Dan yang di tengah sudah tidak aneh lagi, mungkin tidak asing lagi bagi Bapak Guru, Tampak berbahagia. seorang calon guru penggerak yang tampak berbahagia kalau kata Pak Rais. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Baik, selanjutnya tadi dalam pembukaan saya bertanya ke Ibu Bapak Guru tentang arti kata budaya positif yang akan kita bahas sekarang. Nah, kalau tadi benar kata Pak Rais, kalau kita lihat dari kalimat budaya positif itu terdiri dari dua suku kata yang berbeda, di mana budaya itu sendiri merupakan suatu kebiasaan atau hal yang sudah terbiasa dilakukan, dan positif sendiri merupakan suatu yang berhubungan dengan hal baik tadi, hal-hal yang baik. Jadi kebiasaan yang baik kalau disatukan itu dalam konteks konteks sikap dan pikiran ya. Jadi berarti memiliki sikap yang optimis ya. Jadi budaya positif di sini kalau kita tergantung konteks, dari konteks mana kita melihatnya ya. Tadi kalau dari dari konteks sikap dan pikiran tadi positif, kalau mengambil kata positif berarti memiliki sikap yang terbuka ya. Dari konteks sikap dan pikiran akan berbeda dengan kalau kita membacanya dari konteks matematik. Positif berarti ya positif berarti kalau dalam catatan saya di sini positif berarti hubungannya dengan angka yang lebih besar dari 0. Kalau dari konteks sains positif berarti apa? Bisa merujuk pada muatan listrik. Ya, kalau dari sisi sainsnya. Kalau dari sisi kesehatan positif merujuk pada hasil dari suatu apa? Di sini hasil tes ya. Seperti misalnya kita cek lab darah. Tergantung tadi mengeceknya apa, misalnya narkoba. Kalau misalnya diidentifikasi hasil cek lab kita ada kandungan narkobanya, maka akan menghasilkan hasil positif. Kalau tidak ada kandungan narkoba berarti negatif. Gitu. Nah, jadi dalam hal ini kita karena kita berbicaranya di pendidikan sekolah, tentu kita ambil konteksnya itu dalam sikap dan pikirannya, di mana tadi berarti memiliki sikap yang optimis, terbuka dan konstruktif. Baik Bu, Bapak Guru sekalian, pada pembelajaran guru penggerak yang telah saya pelajari di modul 1.1 mengenai konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara yang kita sama-sama ketahui merupakan Bapak pendidikan. Beliau cukup dari filosofi beliau cukup banyak yang ya dari awal mula beliau semasa hidupnya sampai sekarang di akhir hayatnya, konsep-konsep beliau itu masih bisa terpakai dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Salah satunya Ki Hajar Dewantara menggunakan perumpamaan sekolah itu sebagai ladang atau tempat persemayan bibit, di mana agar bibit-bibit itu menghasilkan suatu hal yang baik,
baik, berarti ada proses yang harus dilakukan terhadap ladang itu sendiri. Contoh tadi sebagai petani ya, sekolah ini sebagai ladang, berarti tanahnya itu si petani itu sebelum memulai untuk menanam bibit itu kan harus ada proses pengolahan tanah dulu. Ya, banyak proses yang harus dilakukan. Nah selanjutnya siswa itu diumpamakan seperti bibit tanaman tadi. Ya, bibit tanaman tadi. Petani mau menanamkan jagung itu akan berbeda caranya dengan menanam cabai, akan berbeda caranya dengan menanam wortel, engkol dan lain-lain. Tiap bibit akan berbeda-beda penanamannya. Nah di sini kalau misalnya menanam cabai berarti nanti langkahnya harus apa dulu? Nah tidak mungkin petani menanam cabai yang jadi jagung. Meskipun kalau di dunia ini kita berbicara tidak ada hal yang mustahil, tapi secara logika itu kan tidak masuk akal. Kita menanam cabai jadi jagung, kita menanam cabai jadi bonteng misalnya. Itu bukan suatu hal yang masuk akal. Pasti kita menanam cabai jadi cabai, menanam jagung jadi jagung. Nah, untuk menghasilkan hasil tanaman yang sesuai yang ideal, itu kan tadi perlu beberapa langkah atau beberapa cara. Ya, kalau kita hanya menanam cabai tadi contohnya culeos atau sudah ditanam, biarkan kemungkinannya akan banyak kan? Bisa saja cabai itu tidak tumbuh berkembang karena tadi tidak dirawat, atau kemungkinan karena tadi faktor alam yang tempat yang memang bagus, itu jadi seperti biasa, tumbuh seperti biasa. Tapi kita tidak bisa memastikan hal itu. Ya, nah maka dari itu di sini kalau ibaratkan petani tadi, bagaimana cara kita petani itu untuk menghasilkan suatu panen yang kerjakannya itu menghasilkan suatu yang lebih, itu berarti harus dengan cara dirawat, dari mulai perawatan tanah gitu ya, merawat bibit tanamannya, memberikan pupuk, air, menyingkirkan hama dan penyakit yang mengganggu pertumbuhan bibit dan sebagainya. Nah, dari analogi tersebut kita dapat menafsirkan bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tadi ya, tempat berkebun, sehingga kita sebagai guru perlu menjadikan lingkungan sekolah sebagai tempat yang kondusif, memelihara dan melindungi murid dari dampak negatif. Dengan demikian karakter murid dapat tumbuh. Jadi harapan kita itu dapat mencetak murid yang sesuai dengan karakter yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu kita dapat langkah yang dapat diambil oleh guru untuk membantu siswa berkembang tadi itu dengan membangun budaya positif ini. Jadi melakukan hal-hal yang atau kebiasaan yang baik. Ya, tadi di awal saya membuat suatu yang namanya kesepakatan belajar atau kesepakatan kelas. Ya, coba menurut Bapak Ibu guru sekalian, kira-kira ya, dalam bahasa kesepakatan dengan bahasa aturan sama atau tidak? Yang jadi bedanya? Kalau aturan itu pemateri, kalau kesepakatan ditentukan oleh kita semua. Ya, tepuk tangan dulu untuk kalau aturan menurut dunia itu ditentukan oleh saya sebagai pemateri. Tapi kalau kesepakatan itu yang menentukan ibu bapak guru yang menjadi peserta. Ya, kita sepakati kan sama. Nah, kalau kita terapkan hal seperti itu di kelas, apakah baik atau tidak? Jelas baik ya. Maksud dalam pembuatan kesepakatan ini apa? Agar
kan suasananya lebih nyaman. Jadi saya kalau ibaratkan saya di dalam kelas, saya tidak akan memaksa murid untuk melakukan hal yang saya inginkan, tapi tidak juga membiarkan murid berlaku seenaknya. Nanti di dalam modul 1.2 itu ada nilai dan peran guru. Nah, di situ kita sebagai guru harus melihat kita posisi perannya itu ada di mana. Sebagai teman kah? Ya. Sebagai pembuat merasa bersalah. Ada kalau contoh sebagai pembuat merasa bersalah. Seperti contoh gini, anak melakukan suatu kesalahan, langsung kita secara itu disadari atau tidak disadari akan berlaku sebagai seorang yang membuat merasa bersalah tadi dengan ada kalimat seperti ini. Kamu tidak kasihan ya dengan ke ibu. Kalau kamu bertindak seperti itu, maka ibu akan kena teguran oleh kepala sekolah. Kira-kira si anak tersebut itu akan memiliki perasaan bagaimana? Mereka secara tidak langsung pasti akan berpikir, oh iya, saya gara-gara saya melakukan ini si ibu ditegur oleh kepala sekolah. Pasti orang anak tersebut akan merasa bersalah. Nah, itu salah satu peran guru itu nanti kita tentukan peran kita sebagai itu harus berperan seperti apa. Ya, nah namun di sini hubungannya dengan budaya positif. Nah, demi mendorong budaya positif tadi, penting bagi sekolah untuk menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Tadi kata Pak Rais ya. Hal ini akan membantu siswa untuk dapat berpikir, bertindak, berkreasi secara mandiri, merdeka dan bergotong royong. Nah tadi ada kata merdeka. Kita kalau ingat dalam kurikulum yang sekarang kita laksanakan yaitu adalah kurikulum merdeka. Jadi maksud merdeka di sini kan memang kalau hati merdeka di sini adalah suatu kebebasan. Tapi kebebasannya bagaimana ya? Nanti ada aturannya. Oke, nah ini budaya positif, suatu kebiasaan yang bernilai positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, di mana budaya positif tersebut itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif. Contohnya seperti apa? Pembiasaan menyambut kedatangan siswa, istilahnya embun pagi, itu merupakan suatu budaya positif. Ya alhamdulillah ya, di SMP Islam Al-Khairiyah sudah dijalankan kegiatan embun pagi. Alhamdulillah, saya pun di SMP saya di SMP 3 Palembang program itu pun sudah dilaksanakan. Terus ada kebiasaan selanjutnya adalah sholat duha, siraman rohani, langsung berdoa sebelum belajar, berdoa sesudah belajar. Itu suatu kebiasaan positif yang harus kita lakukan. Apakah masuk dalam peraturan? Ya, tadi kembali lagi ya. Kalau kita berbicara peraturan tadi, belum tentu kan hal seperti itu kita tuliskan. Karena tadi beda ya kaitan aturan dengan kesepakatan tadi ataupun suatu kesepakatan tidak bisa disamaratakan. Nah, konsep-konsep penting dalam modul 1.4 tentang budaya positif ini perubahan yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kita sebagai guru harus bisa berubah paradigma belajar kita. Maksud di sini seperti halnya perubahan pada kurikulum. Kalau yang kita ketahui sebelumnya itu terdapat kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006, KTSP 2006. Lalu ada perubahan kurikulum di tahun 2013 menjadi kurikulum 2013. Dengan seiring berjalannya waktu berganti menteri, ya kan di dalam benak pikiran kita seperti itu. Ya
mendidik siswa untuk menjadi siswa yang berprestasi misalnya gitu. Atau menjadi siswa yang dapat membanggakan dirinya, orang tuanya, bahkan sekolah. Ya, masih ada pikiran seperti itu. Nah, sebenarnya nanti di sini akan dibahas tentang budaya positif itu. Maksud kita sebagai pendidik tadi dalam menyampaikan ilmu yang kita berikan kepada mereka siswa, nanti akan dibahas juga di dalam posisi di motivasi perilaku manusia. Ya, itu nanti kita itu motivasinya itu siswa itu untuk apa? Dan tujuan kita dalam menyampaikan ilmu kita itu apa, maksudnya tujuannya nanti ada disampaikan di dalam motivasi perilaku manusia. Nah, tadi perubahan paradigma belajar tadi ya. Jadi kita harus bisa menerima terhadap perubahan-perubahan yang dianggap positif. Dengan berubahnya kurikulum 2013 sampai sekarang jadi kurikulum merdeka, itu pasti ada hal yang positif. Merdeka artinya suatu kebebasan, kebebasan dalam belajar, kebebasan dalam mengajar. Yang tadinya dalam sistem pembelajaran di kelas kita melakukan sistem berpusat berpusat di guru, pembelajaran berpusat di guru. Kita menggunakan metode ceramah terus, ceramah. Siswa mendengarkan, mengerjakan tugas yang diberikan, mengumpulkan hasil tugas yang dikerjakan, guru menilai. Nah, harus kita ubah konsep itu dalam kurikulum merdeka menjadi berpusat pada murid, pada siswa. Nah, di sini peran kita itu sebagai guru harus tahu, ya harus dapat melakukan memilih dan memilah tiap-tiap karakter siswa. Kita tidak bisa memaksakan siswa A dan siswa B untuk menuruti keinginan kita sebagai guru. Saya misalnya mengajar kesenian, misalnya Pak Ardi sebagai murid, Pak Ardi harus bisa nyanyi. Sedangkan Pak Ardi dia malu untuk nyanyi tampil di depan. Kalau dalam menggambar oke boleh, tapi dalam nyanyi ada kekurangan. Nah, kita harus tahu sampai sejauh itu. Jadi kita tidak boleh memaksakan tadi kehendak kita untuk diterapkan di murid. Nah, paradigma itu harus kita rubah. Meskipun tadi berat kalau kita untuk berubah secara secara langsung, itu kita bisa lakukan sedikit demi sedikit. Ya, kita lakukan mulai dari sekarang, mulai dari hari ini. Jangan nanti, insya Allah kita lakukan. Kalau kita berbicara nanti, maka hasilnya pun akan nanti lagi. Kalau kita lakukan sekarang, insya Allah nanti tinggal menunggu hasil. Nah, di sini disiplin positif merupakan metode penerapan disiplin yang mengedepankan pembelajaran tanggung jawab tadi. Jadi, tatkala kita mengetahui latar belakang siswa dalam belajarnya, dalam pembelajaran di dalam kelas, itu kemungkinan besar itu kita akan bisa menyesuaikan metode apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi siswa seperti ini. Ya, ada siswa misalnya yang hanya bisa fokus terhadap gambar, ada siswa yang bisa fokus hanya terhadap suara. Ada yang biasa-biasa tadi. Berarti kan tidak bisa kita pukul rata tadi. Mana misalnya ini siswa ini fokusnya itu kalau melihat suatu kayak gambar-gambar, ya maka berarti ada langkah yang harus kita lakukan. Ya, nah nanti kalau berbicara mengenai metode belajar ini,
ini baru masuk saya modul 2, ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang berbeda. Maksudnya berbeda di situ untuk membedakan metode belajar. Nah, kembali kepada disiplin positif di sini. Nah, pendekatan disiplin positif menekankan pengembangan kemampuan pengendalian diri untuk menjalankan tindakan-tindakan dengan penuh kesadaran. Dengan disiplin positif, siswa dapat memahami, menginternalisasi nilai-nilai tersebut berdasarkan motivasi intrinsik atau dari motivasi dalam dirinya sendiri, dari motivasi dalam dirinya sendiri, bukan sekedar karena tekanan, ujian atau hukuman. Contoh, siswa berprestasi mendapatkan nilai baik atau mengumpulkan tugas duluan. Kemungkinan besarnya itu satu, siswa ingin merasa dirinya itu dinilai oleh guru. Wah, ini siswanya rajin dalam mengerjakan tugas, dia selalu terdepan. Ingin pujian siswa itu. Tidak timbul dari dalam dirinya sendiri karena bentuk tanggung jawab tadi. Oh, ini saya memang tugas ini tanggung jawab saya. Saya harus menyelesaikan apa itu. Ya, berarti kalau misalnya siswa sudah sadar akan kebutuhan motivasi yang keluar dari diri sendiri itu, seperti tadi, berarti siswa itu sudah baik. Mengerjakan tugas itu karena ingin ranking, mengerjakan tugas karena ingin apa gitu ya. Nah, itu sebenarnya kurang baik dan tidak akan menimbulkan hal negatif nantinya. Selanjutnya itu motivasi perilaku manusia. Ya, di sini ada tiga alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi contoh, guru memberikan materi, memberikan tugas kepada siswa. Siswa kan beda-beda ya. Ada yang gacor, segera mengumpulkan. Ada yang santuy. Itu semuanya memiliki kemungkinan tadi. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman karena takut dihukum, ditegur oleh guru. Guru-guru si siswa itu mengumpulkan tugas. Ya, itu kita juga kadang termasuk seperti itu, takut ditegur kepala sekolah. Kita buru-buru datang pagi-pagi ke sekolah melaksanakan pagi. Itu datangnya dari dalam diri kita atau dari luar? Kelakuan seperti itu datangnya dari diri kita atau dari luar? Dari diri. Dari diri. Berarti ibu datang ke sini takut itu dari diri. Dari luar. Takut ditegur tadi. Kan kalau ibu datang ke sekolah terlambat, tidak melaksanakan pagi, nanti akan ditegur oleh kepala sekolah. Maka ibu rajin pagi-pagi karena takut. Itu timbulnya dari diri atau dari luar sebenarnya? Dari luar. Karena apa? Takut akan teguran tadi, hukuman atau ketidaknyamanan yang terjadi ya. Aduh, tidak enak. Izin guru itu mah sok datangnya Kangnas, suka datang lebih awal, saya datang paling terlambat misalnya. Aduh, enak. Nah, itu sebenarnya itu sudah ada dalam sifat manusia ya. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya contoh, yang pun pagi akan mendapatkan kopi dan rokok. Padi dia datang semangat tiap
hari. Karena apa? Untuk mendapatkan kopi. Berarti motivasi Pak Ade itu adalah untuk mendapatkan suatu imbalan. Ya. Selanjutnya yang ketiga, itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Nah, perilaku manusia yang ketiga inilah yang kita harapkan. Jadi, suatu perbuatan yang dilakukan itu atas dasar keinginan sendiri, timbul dari keinginan sendiri, yang mana dapat menghargai secara tidak langsung menghargai dirinya sendiri. Pak Adi datang ke sini adalah bentuk tanggung jawab. Saya adalah guru. Guru itu kalau bahasa Sunda diguguri dia ditiru. Jadi saya harus memberikan contoh. Pura-pura sempurna. Oh, jangan menjadi pura-pura sempurna tuh. Harus menjadi manusia yang sempurna. Ya. Tadi bentuk tanggung jawab. Moral kita secara tidak langsung tadi untuk memberikan pendidikan kepada murid-murid kita. Berarti ada hal yang harus kita lakukan tadi. Ya. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan terhadap peserta didik adalah motivasi yang ketiga tadi ya, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Tadi siswa, misalnya tadi Pak Ardi menjadi siswa yang senang di bidang seni lukis, tidak bisa saya paksa untuk menjadi seorang yang senang dalam seni musik. Pak Ais misalnya senang menjadi siswa yang menjadi siswa yang prestasinya bidang agama, misalnya seorang pendaki, tidak bisa saya paksakan untuk menjadi seorang penyanyi dangdut misalnya. Nah, kita harus bisa mengarahkan sebagai guru, kita harus bisa mengarahkan siswa kita kemana nih bakat yang harus diarahkan oleh kita harus ditahu. Nah, kembali kepada tadi ada yang lupa tentang perilaku siswa tadi. Ya. Pada dasarnya itu kan setiap manusia itu memiliki sudah memiliki karakter sesuai dengan kodrat alamnya, dengan bawaannya. Karakter saya misalnya penakut, mau dipaksa bagaimanapun tadi untuk menjadi seorang yang pemberani itu akan agak susah. Ya, misalnya saya menjadi orang yang takut terhadap ular, dipaksa untuk berani terhadap ular, itu kan akan susah. Nah, kita sebagai guru jangan sampai melawan kodrat itu. Ya, padahal tadi hobinya ya sesuai dengan kodratnya itu ngaji terus itu misalnya. Akhirnya dipaksa untuk nyanyi dangdut. Kalau aku lagi bakal mulai, ya maka kita arahkan untuk ngaji maka akhirnya pada kita arahkan untuk ngaji. Ya, nah itu sesuai dengan kodrat alamnya. Lalu dengan kodrat zaman, kita jangan melawan kodrat zaman. Perkembangan era digital 4.0, ya semakin pesatnya perkembangan digital tadi. Di sini kalau kita tidak kita sebagai guru tidak mengarahkan murid-murid kita, mungkin nanti hasilnya itu lawan kata dari positif adalah negatif, bisa terjadi dalam penggunaan HP contohnya. Ya, penggunaan HP.
Kalau kita arahkan untuk belajar, ya insya Allah berarti penggunaan HP tersebut menjadi hal yang positif. Tapi kalau kita biarkan siswa seenaknya bermain HP, sedangkan yang kita ketahui bahwasanya di dalam HP itu yang terkoneksi dengan internet banyak hal-hal yang berbau negatif tadi, tidak menutup kemungkinan mereka akan masuk ke sana. Nah, jadi peran kita sebagai guru, menurut tadi Ki Hajar Dewantara tadi ya, kalau sekolah menjadi ladang atau tanah, guru adalah petaninya, jadi yang membimbing anak-anak itu, yang mengarahkan, yang merawat, nah gitu ya. Nah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandasan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi motivasi yang ketiga itu, ya diharapkan siswa itu tadi bisa berperilaku baik itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Seperti tadi membuat kesepakatan kelas, ya berdoa. Jadi tidak ada paksaan. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Reni adanya konsekuensi yang dinamakan dengan konsekuensi. Kita ada kesepakatan kalau ada pelanggaran berarti akan ada konsekuensi. Ya, gitu. Nah, ini tadi seperti yang sudah disampaikan, motivasi perilaku manusia. Saat guru dapat memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka kita sebagai guru dapat memilah perilaku apa yang ada pada peserta didik. Nah, jika peserta didik memiliki motivasi perilaku untuk mendapatkan imbalan tadi atau penghargaan, nah itu berarti perilakunya itu berasal dari eksternal, ya dari luar, ya dari luar, karena motivasinya ingin menghargai. Ya. Nah, harus bagaimana kita? Ya, jadi kita harus berupaya untuk menumbuhkan tadi motivasi internal mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Apa yang mereka lakukan? Ya, kata bahasa agamanya mah kedah bisa ngarahkeun lillahi ta'ala sok sanaos. Ayeuna lillahi ta'ala teh Allah sebenarnya ada apa yang dalam hati teh? Alhamdulillah. Tapi kan kalau kita tidak mulai dari sekarang, berilah artinya kita melaksanakan sholat karena kita takut mendapatkan dosa. Padahal kan prinsip itu bukan seperti itu ya. Sholat merupakan sudah kewajiban kita sebagai manusia. Adapun misalnya dosa itu konsekuensi bagi orang yang tidak sholat. Ya seperti itu. Jadi kita juga kadang-kadang ya saya gitu ya, melaksanakan suatu pekerjaan tapi sholat karena saya takut berdosa. Tapi kalau istilah bahasa Sunda kayak legung keneh, legung keneh, anu sok sholat, legung anu sok sholat keneh, tibaan, itu sama sekali. Ya kembali tadi. Dalam hal ini sebaiknya guru menghindari pemberian hukuman atau penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam murid tadi. Nah, maksudnya di sini misalnya yang biasa kita misalnya ada siswa yang dapat mengerjakan tugas lebih cepat atau mengerjakan tugas yang tepat, kita sebagai guru kan biasanya siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini akan ibu kasih hadiah. Nah, untuk meminimalisir hal seperti itu sedikit-sedikit kita rubah metodenya, kita rubah. Jangan yang takutnya itu menjadi sesuatu biasa. Kalau tidak ada hadiah, mereka akan hari-hari atau biasa lagi. Ya, jadi harus kita perhatikan juga tadi. Harus kita minimalkan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ada penguasaan,
bertahan hidup yang pertama, kasih sayang, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Semua ini ada di dalam kebutuhan kita sebagai manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup. Contohnya apa? Makan, minum, terus apa? Tempat tinggal, ya, kendaraan. Ya, itu menjadi suatu hal kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kalau kita tidak mendapatkan makan, apa yang akan kita lakukan? Hah? Berpuasa terus pada 24 jam. Ningal Pak Ardi makan, ngopi, enak weh. Pada is kopiin. Kira-kira akan seperti apa? Pasti akan ada reaksi. Ya. Tidak menutup kemungkinan akan melakukan hal yang negatif tadi. Ya. Ada yang pencurian tadi gitu ya, yang terjadi karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah ini bertahan hidup di sini memang sangat vital. Nah kita sebagai guru harus tahu tadi kebutuhan dalam bertahan hidup murid kita tadi. Kita harus tahu sejauh itu apakah dikasih uang jajan tidak oleh orang tuanya, sarapan tidak dari rumahnya, ya. Dalam konsep Merdeka Belajar di sini yang berpihak pada murid tadi, kita benar harus tahu tentang perilaku murid sampai tingkah laku yang meskipun yang ada di luar sekolah kita harus tahu. Kita harus mengetahuinya. Ya kita sebagai guru tadi harus, kalau bahasa yang cukup ininya ya Bu, ada istilah menghamba kepada siswa. Memang kurang enak kalau secara pribadi saya gitu, tapi maksud di situ kan dalam tata bahasa Indonesia gitu. Menghamba di situ maksudnya bukan seperti halnya kita bentuk persembahan. Suatu persembahan ya. Ini kepada Tuhan gitu kan. Itu saking kita harus memperhatikan siswa kita. Ya. Tapi harus tahu kebutuhan mereka itu. Karena tadi kebutuhan yang nomor satu bertahan hidup itu sangat vital tadi. Nah ini tadi ya yang sudah disebutkan, kebutuhan bertahan hidupnya bersifat fisiologis seperti membutuhkan kesehatan, rumah, makanan, ya, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, gitunya Pak Adam ningal guru-guru anu tos nikah, tetap anaknya hoyo. Dunia ningal rencanana eta tos nikah, pasti punya hoyo Nikah. Itu suatu hal yang wajar. Penularan. Keinginan atau kebutuhan dalam hidup, ingin memiliki pendamping. Nah, ini hubungannya kebutuhan dasar manusia yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ada laki-laki dan perempuan yang saling mengasihi, si Irsa kasih Irsa, ini suka terhadap si ini. Begitu pula dengan kita di sekolah, dengan siswa kita. Ada siswa, Abimah, saya mah suka terhadap pelajaran Bu Farida karena Bu Farida itu cantik misalnya. Masya Allah. Ada lagi misalnya saya mah suka pelajaran bahasa Inggris oleh Pak Arti. Pak Arti mah nggak misalnya saya. Repeat. Nah, itu kan siswa memiliki rasa ya tadi kasih sayang, ya kasih sayang di sini. Jadi kalau bisa itu saling mengasihi lah kita.
tatkala misalnya siswa menyukai pelajaran kita harus seperti apa? Tapi jangan sampai menimbulkan kecemburuan tadi. Hanya berfokus terhadap satu siswa saja, sedangkan siswa yang lain pun kan sama, membutuhkan kasih sayang tadi. Ya, apalagi kita sebagai wali kelas misalnya, kita tidak boleh hanya memperhatikan 1-2 siswa saja. Kalau berbicara kelas berarti kita berbicara seluruh siswa yang ada di kelas. Karena mereka ingin dikasih dan disayangi dan rasa diterima. Orang siswa yang bertindak atau dianggap misalnya siswa nakal tadi, sebenarnya ada unsur, kalau kita pelajari ada unsur hal yang maksud dari mereka melakukan hal seperti itu pasti ada tujuannya kan. Apakah ingin diterima oleh kita, perlu perhatian kita. Nah, kita harus pandai-pandai dalam membaca psikologis anak tadi. Ini apa kebutuhannya? Gitu. Selanjutnya kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Tatkala tadi Pak Ardi jago melukis, pasti Pak Ardi itu ingin pengakuan atas kemampuannya. Pak dengan memperlihatkan kepada gurunya misalnya, atau meminta kepada gurunya untuk didaftarkan ikut lomba. Nah, yang ketiga ini harus kita jaga, harus kita kawal, karena cukup rentan juga ini penguasaan tadi. Contoh misal di kelas, ada yang lemah, ada yang kuat. Biasanya si kuat akan bertindak menindas yang lemah. Ya, lebih dominan. Pasti ingin ada pengakuan, ya orang jagoan. Saya itu jago. Ingin pengakuan terhadap siswa-siswanya, sehingga si siswa itu mendominasi terhadap hal yang negatif tadi di kelas itu. Nah, itu harus kita perhatikan juga, harus kita jaga, harus kita kawal. Nah, kemudian ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi tampil, diakui tadi atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, meliputi self esteem, mengacu pada apa yang kamu pikirkan, rasakan dan yakini tentang diri sendiri, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar dan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin, tapi ingin menguasa gitu. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, ini benar harus kita perhatikan juga ini. Pengakuan, penguasaan ini. Kalau kita biarkan siswa tadi takutnya menjadi siswa yang mereka menjadi orang yang sombong tadi atas kemampuan mereka sendiri. Nah, selanjutnya kebebasan. Tadi kata merdeka dalam belajar, ya, kehendak akan kebebasan mewakili dorongan akan kemandirian, otonomi serta kemampuan untuk mengendalikan arah hidup individu. Anak-anak yang memiliki kebutuhan akan kebebasan cenderung menginginkan opsi, memiliki dorongan untuk aktivitas fisik bersifat eksperimental, kurang terpengaruh oleh opini orang lain, dan antusias dalam menjajaki hal baru dan menarik. Jadi intinya mereka pun menginginkan kebebasan. Kebebasan berdasarkan dalam belajar, gaya belajar mereka seperti apa, kita harus mengetahui. Ya, itu merupakan kebutuhan kita pun yang ingin ada kebebasan tadi dalam kesepakatan kelas. Pak, boleh makan dan minum, itu salah satu kebebasan, tapi yang kita sepakati.
Selanjutnya kesenangan. Nah, kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Seperti misalnya setelah kita capek di sekolah, kan kita juga suka ada momen gitu ya, ingin refreshing. Caranya kan dengan cara yang berbeda-beda. Kalau tadi Pak Ais misalnya healing, shopping ke kota misalnya. Kalau Pak Ais gitu. Kalau Pak Abi misalnya dengan melaksanakan sholat sunnah misalnya gitu, merasakan senang. Kalau Pak Abi melakukan sholat tadi ya, sholat sunnah, dan puasa. Kalau Pak Ais merasa senang kalau melakukan jalan-jalan, shopping gitu. Nah, itu akan berbeda-beda. Itu semua kita semua membutuhkan untuk merasa senang. Begitu pula dengan siswa di kelas dalam pembelajarannya. Itu siswa itu harus merasa senang. Kalau siswa sudah tidak senang, tidak punya kemungkinan pembelajaran yang kita sampaikan itu tidak akan sampai di mereka. Jadi buat dulu siswa itu untuk merasa senang. Baik, ini yang terakhir mungkin ya, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka mereka akan mendapatkannya dengan cara yang negatif. Kita sebagai guru di sekolah hendaklah mengawal peserta didik kita itu selalu di dalam kebiasaan yang positif. Jangan sampai hal-hal yang tadi kebutuhan yang kaitan dengan kebutuhan dasar manusia tidak didapatkan oleh mereka, maka mereka akan mengambil atau mencarinya sendiri dengan hal yang negatif. Jadi jangan sampai hal itu terjadi, ya. Maka dari itu suatu hal kebiasaan yang baik itu harus kita lakukan dan jalankan di sekolah. Nah, sepintas sebelum saya akhiri, selanjutnya nanti ada posisi kontrol. Di sini ada refleksi atas praktek disiplinnya, bagaimana cara-caranya posisi kontrol kita sebagai guru itu harus bagaimana. Nanti akan dijelaskan lebih dalam oleh Bu Reni. Ya, nah, ini posisi kontrol dulu, ada 5 posisi kontrol. Ya, sebagai penghukum tadi, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya, nah, sebagai teman, pemantau, manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, kita sebagai guru itu harus ambil posisi kontrol yang mana? Ya, nanti Bu Reni akan membahas. Terus kebiasaan budaya positif selanjutnya membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Ya. Selanjutnya ada restitusi. Cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yaitu kan merupakan bagian dari budaya positif di sekolah. Ada segitiga restitusi atau cara penanganannya ya, Ibu ya. Penanganan dalam mencipta kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bagaimana caranya nanti akan berani terangkan. Di situ ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya, ciri-ciri restitusi akan dijelaskan juga. Terus langkah dari kontrol, praktik. Nah, ini contoh praktik pelaksanaan kebutuhan dan segitiga restitusi. Nah, seperti ini kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nanti siswa, ya, ini satu contohnya. Oke, mungkin ya. Tapi sebelum diakhiri, tadi kalau ada yang mau bertanya, atau nanti kayaknya di akhir setelah ini. Baik, Ibu Bapak Guru sekalian, terima kasih. Sekali lagi, saya bukan maksud
untuk menggurui ibu bapak sekalian. Namun di sini kita sharing, saling berbagi. Nanti hal yang kurang, misalnya pendapat saya kurang berkenan di hati ibu bapak guru sekalian, saya pun akan legowo menerima kritik dan masukan dari ibu bapak guru sekalian. Saya akhiri, terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Reni. Waktu dan tempat saya persilakan. Tersampaikan oleh kami yang mana tadi sekilas saya akan refleksikan mengenai diseminasi budaya positif. Pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan yang tadi sudah disebutkan, dan perkembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh peserta didik. Salah satu aspek penting dalam mencapai tujuan ini adalah penerapan budaya positif ini. Tadi langkah konsepnya itu sudah dijelaskan dari pertama dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan sampai tahapan yang terakhir yaitu si bidang restitusi ya. Nah, budaya positif ini akan menjadi fondasi yang kuat dalam membentuk karakter siswa tadi, perilaku dan sikap peserta didik, sehingga harapan kita mereka dapat berkembang secara optimal baik secara akademik maupun sosial emosional. Nah, tadi ada kaitannya dengan kurikulum merdeka yang kita pakai sekarang. Saya hanya sedang mengingatkan ke ibu bapak untuk pembuatan modul ajar atau RPP rencana pembelajarannya itu ibu bapak jangan sampai lupa membuat atau mengingatkan kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Jadi selalu dalam setiap pertemuan selalu melakukan atau membuat grup kesepakatan. Bisa itu kesepakatan yang sudah ada, atau misalnya kalau perlu ada perubahan, ya silakan tinggal ditawarkan kembali gitu ya. Jadi disesuaikan dengan materi yang akan kita laksanakan pada kegiatan pembelajaran itu. Nah, selanjutnya ada kompetensi sosial emosional. Jadi ibu bapak harap menyisipkan gitu ya. Jadi tentang kompetensi emosional, sosial emosional peserta didik, nanti harapannya itu seperti apa. Dan mudah-mudahan dengan perubahan-perubahan yang terjadi, tapi kita dengan tidak melawan kodrat alam dan kodrat zaman gitu ya. Karena tadi sekali lagi kalau kita melawan kodrat alam peserta didik kita, itu menjadi suatu hal yang tidak mungkin gitu kita lawan ya. Begitu pula dengan perkembangan kodrat zamannya zaman sekarang kebutuhan seperti apa kita tidak bisa lawan juga. Oke, barangkali ada perwakilan untuk dapat merefleksikan kegiatan ini. Saya harap ya minimal satu saja. Pendapat tentang kegiatan ini. Untuk
beragam pengetahuan yang mungkin sebelumnya saya belum mengetahui itu. Salah satunya tadi yang saya tanyakan tentang bentuk hukuman, bentuk yang terlihat seperti hukuman, namun berasal dari kesepakatan kelas gitu. Dan memang sebelumnya saya merasa, waduh, saya tipe posisi apa tadi Bu? Guru penghukum ya. Dari sana mungkin saya merasa ada tidak aman gitu kan. Namun ternyata setelah dibahas selanjutnya oleh Bu Reni tadi, terpecahkan ternyata memang walaupun bentuknya hukuman, kalau itu terbuat atau terbentuk dari berdasarkan kesepakatan kelas, itu termasuk kepada konsekuensi. Dan mungkin masih banyak yang mungkin saya tidak bisa sampaikan kali ini atas apa yang saya dapat dari diseminasi ini. Dan kegiatan ini positif dan menambah wawasan untuk rekan-rekan guru, kemudian juga menjadi stimulus atau perangsang untuk kita untuk menggali lagi materi-materi yang kita butuhkan atau untuk menjadi stimulus kita untuk mengembangkan diri kita. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi seperti yang disampaikan Bu Reni ya, mudah-mudahan Ibu Bapak Guru tidak merasa puas ya dengan pembahasan ini. Yang harapan kami di sini Ibu Bapak Guru dapat menggali lagi, terus menggali lebih dalam lagi, sehingga seperti moto dalam guru penggerak yaitu bergerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Harapannya Ibu Bapak Guru sudah tergerak, dapat bergerak, selanjutnya dapat menggerakkan. Ya. Dan mudah-mudahan yang kami lakukan hari ini dapat memotivasi Ibu Bapak Guru untuk melangkah atau menggapai cita-cita untuk yang lebih tinggi lagi. Ya, saya harapan saya Ibu Bapak Guru dapat mengikuti program guru penggerak di angkatan selanjutnya yang insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini akan dibuka. Jangan kecil hati, insya Allah kita semua bisa. Tadi hal positif yang kita lakukan selama ini sudah baik, sudah bagus. Namun tadi ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Ya, nah dengan mengikuti guru penggerak ini mudah-mudahan kita semua bisa menggali dari potensi kita lebih dalam lagi. Mungkin sekian pemaparan atau materi yang kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang dimengerti atau hal-hal yang ingin ditanyakan, kita bisa bicarakan di lain kesempatan. Akhirul kalam. Oh ya, sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Mudah-mudahan, alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran atau kegiatan kita kali ini mendapatkan manfaat khususnya bagi kita, umumnya untuk orang banyak. Untuk kita sama-sama membacakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sakila. Silakan. Sakila dulu.
Syakila ke ruangan Bapak? Tahu Pak, Kalau tahu kira-kira kenapa? karena tidak melaksanakan piket kelas Pak. Ya, betul sekali ya. Tadi Bapak mendapat laporan dari ketua kelas Syakila. Di sini Bapak tidak ingin menyalahkan siapa-siapa ya, termasuk bukan berarti Bapak ingin menyalahkan Syakila ya, tapi di sini Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, sebelumnya ada yang ingin Syakila ceritakan? Iya Pak, Ya, coba apa masalahnya kira-kira? ya Syakila dikasih pekerjaan yang berat, sedangkan yang lain dikasih pekerjaan yang ringan Pak. Nah, jadi ya Bapak yakin ya Syakila pasti punya alasan tadi kenapa Syakila sampai tidak melaksanakan tugas piket ya, karena hal itu tadi ya. Nah, kemudian apa yang Syakila lakukan? Pulang duluan Pak. Pulang duluan. Jadi mereka teman-teman Syakila itu piket tanpa ada Syakila. Kamu boleh saja ya melakukan hal itu, tapi apakah Syakila tahu bahwa yang Syakila lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Iya Pak, tahu. Kira-kira nih, aku bertanya ke Syakila, kalau Syakila tahu tadi ya tentang keyakinan kelas, itu yang tidak sesuainya itu mengenai keyakinan kelas yang curut, belah mana yang tidak sesuai? Tidak melaksanakan piket kelas Pak. Tidak melaksanakan piket kelas. Ya, Syakila yakin dengan keyakinan kelas itu? Yakin Pak, Apakah Syakila bersedia untuk memperbaiki masalah ini? bersedia Pak. Nah, kalau bersedia, kira-kiranya nih, apa yang akan Syakila lakukan untuk perbaikan dalam masalah ini? Nah, kedepannya harus membagi tugas piket kelas yang sama gitu. Jadi jangan yang satu dikasih yang berat, yang satu yang ringan gitu. Harus kerja sama. Nah, ya. Jadi Syakila jelas ya tadi akan mendiskusikan kembali tadi ya apa namanya tentang pembagian tugas piketnya gitu kan dengan teman Syakila gitu. Terus Syakila jangan langsung bertindak seenaknya Syakila saja ya. Jadi Syakila itu harus komitmen terhadap keyakinan kelas yang termasuk Syakila sendiri usulkan kan. Tidak apa-apa ya. Jadi Syakila melakukan kesalahan itu ya, sekali lagi itu hal yang manusiawi, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan gitu ya. Nah, Bapak senang di sini Syakila bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik ya. Ya, rupanya Bapak hanya segitu ingin berbincang dengan Syakila. Apa namanya, jangan sekali lagi jangan menganggap ini suatu hal yang bertujuan untuk menyalahkan Syakila ya. Jadi ini bukan maksud Bapak untuk menyalahkan Syakila. Di sini hanya Bapak mencarikan solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Baik ya, cukup Syakila ya. Silakan Syakila boleh kembali ke kelasnya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Syakila.